Baik, perkenalkan nama saya Sepi Herlina. Saya di sini akan memaparkan pengertian dan fungsi dari SKKD. Yang pertama itu standar kompetensi atau bisa disebut SK adalah kualifikasi kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran tertentu. Nah, SK ini mencakup aspek pengetahuan, sikap, keterampilan yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa dalam suatu mata pelajaran. Nah, SK ini dirumuskan secara spesifik dan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Lalu, kompetensi dasar KD. KD itu rincian dari standar kompetensi yang menunjukkan aspek-aspek spesifik yang harus dikuasai oleh siswa. KD ini berfungsi sebagai indikator pencapaian SK dan menjadi pedoman dalam pengembangan kurikulum serta pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, KD ini dirancang agar siswa ini dapat mencapai tujuan pembelajaran secara bertahap dan teratur. Nah, keduanya ini berperan penting dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan serta membantu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif. Lalu fungsi dari standar kompetensi atau SK. Yang pertama itu menetapkan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa di setiap tingkat pendidikan. Terus yang kedua menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional. Terus yang ketiga itu membantu dalam pengukuran dan evaluasi hasil belajar siswa. Lalu fungsi dari kompetensi dasar atau KD itu yang pertama itu merupakan rincian dari SK yang lebih spesifik, menjelaskan kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan pembelajaran. Lalu yang kedua ada menjadi panduan bagi guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran dan penilaian. Lalu yang terakhir itu mendorong pembelajaran yang berkesinambungan dengan mengingatkan materi pelajaran dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Penerapan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam pembelajaran PKN merupakan fondasi penting dalam proses pendidikan yang tidak hanya menanamkan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik sejak dini. Nah, dalam jurnal analisis materi pendidikan kewarganegaraan di SD atau MI oleh Sadia Sentosa dan Zainuri pada tahun 2022 dijelaskan bahwa standar kompetensi dan kompetensi dasar itu menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian. Hal ini menunjukkan bahwa SKKD itu memiliki peran penting dalam seluruh aspek pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Nah, adapun penerapannya yaitu yang pertama, perencanaan pembelajaran. Nah, guru itu merancang pembelajaran dengan mengacu pada SKKD yang telah ditetapkan dalam kurikulum. SK menggambarkan kemampuan umum yang harus dicapai, sedangkan KD menjelaskan kompetensi spesifik dan terukur. Misalnya di kelas 1 semester 1 terdapat SK menerapkan hidup rukun dalam perbedaan, dan KD seperti menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. Lalu yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan melalui pendekatan tematik terpadu yang menyatu dengan konteks kehidupan siswa. Nah, guru itu dapat menggunakan metode bermain peran, diskusi, atau simulasi untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga ada penilaian pembelajaran. Nah, penilaian ini dilakukan dengan memperhatikan indikator yang dikembangkan oleh KD. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan, tetapi juga menyentuh aspek sikap dan keterampilan sebagai bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Lalu yang keempat ada penguatan karakter. Nah, pembelajaran PKN ini dengan acuan SKKD bertujuan membentuk siswa yang memiliki jiwa Pancasila, bertanggung jawab tinggi, dan pandai bersosialisasi, serta mampu membedakan perbuatan yang benar dan salah. Hal ini sejalan dengan tujuan PKN sebagai media pembentukan karakter bangsa. Yang selanjutnya itu ada manfaat dari standar kompetensi dan kompetensi dasar
dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di madrasah ibtidaiyah. Yang pertama itu ada manfaat standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu ada yang pertama dapat membantu siswa untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar memberikan petunjuk yang jelas kepada guru dan siswa tentang apa saja yang harus dipelajari dalam mata pelajaran PKN ini. Dengan adanya standar kompetensi dan kompetensi dasar ini, siswa jadi lebih mudah memahami materi penting seperti hak dan kewajiban warga negara, peran pemerintahan, dan hubungan antar warga dan negara. Karena pembelajarannya tersusun secara rapi dan urut, sehingga siswa tidak bingung dan bisa mengikuti pelajaran dengan lebih mudah dan terarah. Selanjutnya itu yang kedua ada meningkatkan minat dan motivasi belajar. Pembelajaran yang mengikuti standar kompetensi dan kompetensi dasar biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan siswa. Dengan hal ini membuat siswa itu merasa lebih tertarik dan semangat dalam belajar. Selanjutnya ada memfasilitasi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Standar kompetensi dan kompetensi dasar memungkinkan guru untuk menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, seperti model pembelajaran bermain peran, diskusi kelompok, atau membuat proyek dan sebagainya. Dengan model pembelajaran yang beragam ini, siswa itu tidak hanya duduk dan mendengarkan saja materi yang diberikan oleh guru, tetapi juga ikut terlibat langsung proses pembelajarannya. Yang terakhir itu ada mendorong berpikir kritis, rasional, dan kreatif. Dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar, siswa itu tidak hanya diminta untuk menghafal materi, namun juga dilatih untuk berpikir secara logis, kritis, dan kreatif. Yang kedua itu ada manfaat standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam membentuk karakter siswa. Nah, yang pertama itu ada integrasi pendidikan karakter dalam materi PKN. Standar kompetensi dasar menyatukan nilai-nilai karakter ke dalam materi pembelajaran PKN. Jadi, siswa tidak hanya belajar tentang teori ataupun hukum-hukum, namun juga diajarkan nilai-nilai penting seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan juga gotong royong. Hal ini membuat pelajaran PKN itu lebih bermakna karena membentuk kepribadian siswa menjadi lebih baik. Selanjutnya ada membentuk karakter positif sejak dini. Melalui standar kompetensi dan kompetensi dasar juga, siswa itu dilatih sejak kecil untuk dibimbing mengenal dan memahami mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Mereka belajar bagaimana bersikap sopan, menghargai perbedaan, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Pancasila. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pendidikan dan perilaku siswa. Pendidikan karakter yang ditanamkan melalui standar kompetensi dan kompetensi dasar tidak hanya membuat siswa itu pintar, namun dapat membentuk mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, dan percaya diri. Yang terakhir itu ada mendorong siswa menjadi warga negara yang cerdas dan berkarakter. Tujuan akhir dari standar kompetensi dasar ini adalah menciptakan generasi muda yang tidak hanya pandai secara akademik, namun juga memiliki rasa cinta tanah air dan kesadaran berbangsa. Siswa itu diajak untuk memahami nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.